pesan untuk warga Jakarta semua terkait dengan rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang akan kita mulai nanti malam pukul 00 tanggal 10 April 2020. Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas, dan peraturan gubernur ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di Kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan. Di dalam peraturan gubernur ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi, meniadakan bahkan kegiatan-kegiatan di luar. Prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19, di mana Jakarta pada saat ini merupakan epicenter dari masalah COVID ini. Jadi tujuan kita bukan bertujuan untuk mengajak semua orang di rumah. Tujuannya kenapa di rumah? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, tetangga, kolega, dan membuat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan. Di dalam pembatasan ini, saya perlu garis bawahi beberapa hal. Pertama, terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, ini diatur di pasal 9, bahwa selama pemberlakuan PSBB, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas kantor, aktivitas di tempat kerja, dan penghentian ini wajib diikuti dengan kegiatan bekerja di rumah atau di tempat tinggal. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor kecuali beberapa hal berikut ini. Pertama adalah kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, di situ ada pengecualian. Pengecualian kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Kemudian ketiga adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian juga untuk dunia usaha, sektor swasta, ada beberapa sektor yang dikecualikan. 1, kesehatan. 2, bahan pangan, makanan dan minuman. 3, energi. 4, komunikasi dan teknologi informasi. 5, keuangan. 6, logistik. 7, konstruksi. 8, industri strategis. 9, pelayanan dasar dan utilitas publik serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu. Dan ke-10 adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Di tempat-tempat di mana dikecualikan, di sini diatur dalam peraturan gubernur pembatasan aktivitas kerja, kemudian pengaturan jumlah karyawan yang bekerja di waktu yang bersamaan untuk memastikan ada pembatasan fisik. Kemudian di dalam sektor tertentu, misalnya di dalam sektor konstruksi, maka semua pekerja
harus berada di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek, dan tidak keluar masuk. Pengelola proyek memiliki kewajiban untuk menyiapkan tempat tinggal agar mereka tempat tinggal, tempat makan, minum, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi konstruksi, proyek konstruksinya. Kemudian di dalam sektor bahan makanan, minuman, warung, restoran, rumah makan bisa tetap buka, tetapi tidak diizinkan untuk makan atau menyantap makanan di lokasi. Semua makanan diambil, dibawa, atau tidak ada dine-in, take away, bisa menggunakan delivery, atau bisa datang ke warung dan dibungkus, dibawa. Intinya adalah bukan menghentikan kegiatan usaha rumah makannya, tetapi menghentikan interaksi antar orang di rumah makan. Jadi kegiatan itu bisa jalan, tetapi dengan pembatasan. Kemudian juga terkait dengan logistik, di situ juga ada ketentuan yang mengatur bahwa kegiatan pergerakan orang dan barang ada pembatasan. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan itu secara khusus. Kemudian terkait dengan organisasi sosial, maka organisasi sosial kemasyarakatan yang dikecualikan adalah yang bergerak di bidang sosial terkait kebencanaan, terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi itu aktivitas yang dikecualikan. Kemudian terkait dengan pembatasan untuk kegiatan rumah ibadah, sama seperti sekarang, di mana kegiatan peribadatan bersama atau keagamaan bersama di rumah ibadat itu ditiadakan dan diganti dengan kegiatan di rumah. Jadi beribadah di rumah, kegiatan keagamaan di rumah. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya, di situ ada unsur olahraga, ada unsur kegiatan-kegiatan kebudayaan. Seluruh kegiatan itu yang sifatnya mengumpulkan orang, maka dilarang untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan kegiatan di tempat umum, pada prinsipnya semua fasilitas umum akan ditutup. Tempat-tempat umum dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Sekali lagi, tujuannya bukan soal jumlah 5-nya, tapi tujuannya adalah soal mengurangi potensi interaksi. Kemudian terkait dengan mobilitas, moda transportasi pada prinsipnya, ini ada di pasal 18, selama pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan sementara penggunaan kendaraan untuk pergerakan orang dan barang di wilayah Jakarta. Ini artinya bahwa kendaraan umum seperti kemarin disampaikan dibatasi kapasitasnya menjadi 50%, dibatasi jam operasinya jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian kendaraan pribadi itu diizinkan untuk digunakan hanya untuk bepergian memenuhi kebutuhan pokok. Jadi secara prinsip adalah dilarang bepergian menggunakan kendaraan kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lalu ada batas maksimalnya bahwa dalam satu kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah penumpang yang bisa naik bersamaan adalah 50% dari kapasitas kursinya. Jadi bila jumlah kursi bisa untuk 6 orang, maka maksimal 3 orang, dan semua harus menggunakan masker. Terkait dengan masker ini adalah semua orang meninggalkan rumah wajib untuk menggunakan masker.
Kemudian untuk kendaraan roda 2, saya tambahkan sedikit yang terkait dengan penggunaan kendaraan tadi. Selain kebutuhan pokok, juga diizinkan untuk kegiatan yang termasuk dikecualikan. Jadi untuk kegiatan pemerintahan atau kegiatan swasta yang di dalam sektor-sektor yang tadi dikecualikan. Kemudian untuk kendaraan roda 2, maka kendaraan roda 2 ini juga diizinkan untuk menjadi sarana angkutan. Sekali lagi, hanya dibolehkan sebagai angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau memang bekerja di sektor yang diizinkan. Tanpa itu maka dilarang menggunakan kendaraan roda 2. Adapun kendaraan roda 2 sebagai jasa pengantaran, kemarin sempat disampaikan bahwa ojek online kita akan fasilitasi untuk bisa mengantar orang dan barang. Kemarin dalam pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan, kita berpandangan untuk bisa diizinkan, tetapi karena belum ada perubahan di peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Gubernur harus sejalan dengan rujukan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, yaitu layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda 2 berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk mengangkut penumpang. Peraturan Gubernur merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan, sehingga ojek boleh untuk mengantarkan barang tetapi tidak untuk mengantarkan orang. Apabila nanti ada perubahan, maka kita akan menyesuaikan di dalam peraturan Gubernur ini. Kemudian terkait dengan kewajiban-kewajiban, seluruh komponen pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan selama masa PSBB ini. Dan kita, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, telah mengatur ini bersama-sama. Insya Allah bantuan akan segera tuntas. Mulai hari ini pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin sudah mulai dilaksanakan. Hari ini sudah 20.000 kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin, diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok, sehingga bisa melewati masa ini tanpa menghadapi masalah yang terlalu besar. Kemudian selama masa pemberlakuan PSBB ini, seluruh masyarakat, seluruh penduduk di Jakarta berkewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan PSBB ini. Dan ini artinya bukan saja dari sisi pemerintah memiliki kewajiban, tapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk sama-sama kita mentaati. Adapun terkait dengan masa berlakunya, ini berlaku mulai besok tanggal 10 April sampai dengan tanggal 23 April 2020. Kemudian